Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang dia kagumi dari kamu dan membuatnya luluh. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat di sini sebenarnya banyak yang dia kagumi ya dari kamu. Mulai dari penampilan kamu, kemudian juga sifat dan karakter kamu yang begitu baik, yang begitu membuat dia terpesona. Ya. Dia merasa bahwa kamu ini adalah seseorang yang benar-benar dia cari selama ini. Seseorang yang tipe dia banget. Ya. Karena bagaimanapun kamu ini orangnya penuh cinta, ya. Kamu ini seorang yang perhatian, tulus, dan juga peduli kepada dia. Menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Makanya dia bersyukur ya bisa mengenal kamu, bisa bertemu dengan kamu. Hal tersebut merupakan sebuah anugerah yang terindah bagi dia. Pada saat ini, saya merasakan ada jarak ya, yang mungkin terbentang di antara kalian berdua, mungkin karena tidak ada komunikasi, sedang ada jarak. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang menjalani hubungan LDR, ya, beda kota, beda negara. Sehingga pada saat ini, dia menunggu kamu. Ya. Dia menunggu kamu dan dia berharap gitu bahwa kalian bisa bersatu kembali. Dan jika sebelumnya ada konflik, maka di sini dia berharap dia bisa meluruskan ya segala permasalahan yang ada di antara kalian berdua. Dia ingin baikan lagi, dia ingin bisa rekonsiliasi lagi sama kamu. Ya. Karena dia merasakan ada chemistry yang begitu kuat ya di dalam hubungan ini. Dia melihat kamu begitu spesial, dia melihat kamu sudah sebagai masa depannya, jodohnya, seseorang yang ingin dia pertahankan. Ya, dia ingin bisa memberikan kejelasan pada kamu dan juga hubungan ini. Dia ingin jujur, dia ingin mengungkapkan segala sesuatunya tentang segala yang dia pikirkan dan dia rasakan kepada kamu selama ini, baik di saat kalian bersama maupun di saat kalian sedang berpisah. Di sini juga terlihat ya, jika sebelumnya ada suatu hal yang membuat kalian di sini kayak konflik, ya, berdebat, ada sesuatu yang membuat kalian di sini jadi saling menyerang satu sama lain. Memang diperlukan waktu, ya, untuk kalian bisa sama-sama saling menyadari ya arti dari hubungan ini, menyadari apa yang telah terjadi, dan di saat kalian memberikan waktu itu akan semakin memperjelas ya apa yang kalian inginkan satu sama lain. Karena kalau yang terlihat di sini sebenarnya kamu dan dia sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta, kalian saling membutuhkan. Tapi jika ada luka yang perlu disembuhkan terlebih dahulu, maka memang di sini ada waktu yang perlu diberikan sampai nantinya kalian bisa bareng-bareng lagi. Ya. Ada proses ya yang memang harus dijalani pada saat ini. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa cinta dan juga rasa sayang antara kamu dan dia.
ketika mengingat kembali tentang hubungan kalian, ya, dia sebenarnya sering banget bernostalgia. Dia mengenang kamu, ya, dia mengenang masa-masa indah yang telah terjadi di antara kalian berdua. Dia memandangi foto-foto kamu, ya, saking kangennya, saking dia ingin bertemu dengan kamu, memeluk kamu lagi, menggenggam tangan kamu dengan erat. Dia tidak ingin melepaskan kamu. Dia gak mau kamu dekat sama yang lain, ya, atau jalan sama yang lain. Dia gak rela. Dia gak ikhlas. Makanya pada saat ini, dia berdoa. Dia berharap bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dan kalian segera dipertemukan dan dipersatukan kembali. Karena dia merasa cocok sama kamu. Dia merasa bahwa selama ini dia gak pernah menjalin hubungan yang sampai sedalam ini ikatannya. Sampai memiliki ikatan batin. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia hanya merasakan hubungan tersebut, ya, menjalaninya aja, ya. Hanya menjalani. Tapi kalau bersama dengan kamu, dia merasakan ada ikatan batin yang mengikat di antara kalian berdua. Dia merasakan bahwa kamu adalah takdirnya, ya, jodoh yang sudah ditakdirkan untuk dia. Makanya dia bermimpi, ya, bahwa suatu saat nanti kalian akan meningkatkan, ya, level dari hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Di sini saya merasakan sepertinya ada pihak yang patah hati, ya. Energi bisa vice versa. Ini bisa jadi dia yang merasakan patah hati, ya, merasa kecewa sama kamu, atau sebaliknya, kamu yang merasa kecewa sama dia, kamu merasa kayak dikhianati, ya, kamu merasa dibohongi. Karena memang ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya manipulatif gitu, ya. Dia sering bohong, dia sering gak jujur sama kamu, banyak menutupi sesuatu, sehingga membuat kamu itu kayak gak tenang gitu, membuat kamu kayak curiga terus sama dia. Apa yang dia lakukan, ya, dia di belakang kamu selama ini. Sampai pada akhirnya mungkin ada suatu hal, ya, yang terungkap, dan itu membuat kamu benar-benar marah gitu, benar-benar membuat kamu gak nyangka bahwa dia akan melakukan itu. Ya, bisa jadi apapun, mungkin tentang kebohongan, mungkin tentang perbedaan-perbedaan, ya, di antara kalian berdua. Bisa jadi juga tentang hadirnya orang ketiga, pengkhianatan, ya. Ada patah hati di sini. Batin kamu terluka. Ya, makanya pada saat ini ada perpisahan, ya. Sebenarnya sama-sama saling kehilangan, kamu merasa kehilangan dia, dia pun juga merasa kehilangan kamu. Ya, dia menyesali gitu apa yang telah terjadi. Jika dia memiliki kesalahan, tentunya dia merasa menyesal, ya, pada saat ini karena melakukan kesalahan itu, dan sebagai akibatnya dia harus berpisah dengan kamu pada saat ini. Harus ada jarak dengan kamu. Membuat dia gak tenang sebenarnya, membuat dia benar-benar merasa sedih, galau, ya. Beberapa waktu kebelakang ini dia juga sampai memimpikan kamu di dalam tidurnya. Saking kangennya dia. Ya. Dia gak mau berpisah lama-lama sama kamu. Dia tahu dia punya kesalahan, dia tahu dia punya kekeliruan. Selama ini mungkin memperlakukan kamu dengan tidak baik, dengan tidak seimbang, ya, di sini. Jadi dia nggak menyangka, ya, bahwa kalian harus menjalani ini semua, perpisahan ini, tidak adanya komunikasi, dan ya, rasa rindunya setiap hari, ya, semakin bertambah.
Dia ingin sekali ngobrol lagi sama kamu, dia ingin sekali bisa berkomunikasi lagi, ngajakin kamu ketemu, ya, ngajakin kamu jalan, berbicara empat mata ya sama kamu, dan ya dari hati ke hati, karena dia nggak mau ada emosi lagi, dia nggak mau ada dendam di antara kalian berdua. Dia menginginkan kalian berdua saling memaafkan ya satu sama lain, meskipun ya bagi beberapa di antara kamu ini terasa sulit jika mengingat apa yang telah dia lakukan kepada kamu sebelumnya. Tapi dari hatinya yang paling dalam dia benar-benar menyesal, dan dia ingin minta maaf ya sama kamu, karena udah jelas dia gak mau menggantikan kamu dengan siapapun. Hanya kamu yang terbaik, hanya kamu yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Beberapa di antara kamu bahkan sampai ada pemblokiran ya di sini. Gak semuanya, tapi ada beberapa yang sampai diblokir. Entah kamu yang blokir dia atau dia yang blokir kamu. Namun apapun itu, yang jelas dia sangat-sangat ingin sekali kalian berinteraksi lagi, berkomunikasi lagi, chattingan lagi, teleponan lagi. Jadi dia nggak bisa gitu selalu menunggu sebenarnya. Dia ingin meruntuhkan segala hambatan, dia ingin menaklukkan segala tantangan, ya, meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan di antara kalian berdua. Karena hanya kamu yang dia mau. Ya, jika sebelumnya dia pernah menghadirkan orang ketiga, maka saya melihat di sini dia siap ya untuk meninggalkan pihak ketiga tersebut dan memfokuskan lagi 100% kepada kamu, ya, pujaan hatinya sebagai seseorang yang memang dia rasa sudah ditakdirkan untuk dia. Oke, hanya kamulah orangnya. Dia melihat kamu begitu baik selama ini, begitu sabar menghadapi dia, ya, menghadapi tingkah lakunya. Kamu selalu tulus dalam memberikan perhatian, kepedulian. Apalagi kamunya seseorang yang menarik ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang hangat, dan itu yang membuat dia luluh sama kamu. Karena gak semua orang bisa tulus, gak semua orang bisa setia, gak semua orang bisa sabar ya dalam menghadapi sikapnya. Tapi karena kamu mampu di sini, dan itulah yang membuat hatinya luluh. Dia sangat kangen ya, dan dia ingin manja-manjaan lagi sama kamu. Dia ingin romantis-romantisan lagi. Dia gak sabar ya untuk bisa merasakan itu semua lagi, menantikan semua itu terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana situasi cinta yang mungkin kamu alami pada saat ini. Oke, di sini sudah ada 5 kartu ya. Untuk kartu pertama di sini ada kesel, ya, ada seorang yang kesal ya, karena sikap pasangannya yang mungkin kurang mengerti, kurang perhatian, kurang peduli. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cuek banget, benar-benar dingin, benar-benar kamu kayak kesal ya dengan sikapnya. Apalagi di samping kartu pertama di sini ada silent treatment. Entah kamu yang silent treatment ke dia atau dia yang silent treatment ke kamu. Yang jelas ini situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan hati. Ya, mungkin ada rasa marah ya bercampur dengan rasa kesal, rasa kecewa, bingung gitu ya harus berbuat apa. Karena dianya nggak berubah-berubah gitu. Jadi kamu mungkin merasakan ya hal yang sama berulang-ulang secara terus-menerus. Ya, beberapa ada yang silent treatment, tapi ada juga beberapa yang kayak saling menyerang gitu satu sama lain. Jadi saling mengungkapkan unek-unek ya masing-masing. Mungkin kalian berantem, berdebat ya, saling ingin menang ya dalam perdebatan, dan ya pada akhirnya hubungan jadi hancur ya, hubungan jadi berantakan.
Jadi udah nggak 1-2 kali ya di sini. Mungkin udah berkali-kali. Ada yang melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada cemburu. Siapa ini yang cemburu? Apa kamu cemburu sama dia? Karena dia dingin, dia cuek, mungkin dia terlihat menutupi sesuatu, dia nggak jujur, ya. Jadinya kamu cemburu di sini. Atau mungkin dia dekat sama yang lain, ya. Lebih dekat dengan yang lain dibandingkan dengan kamu sebagai pasangannya. Hal ini tentunya juga bisa memicu kecemburuan. Atau mungkin kamu kurang diberikan waktu ya sama dia. Padahal kamu ingin quality time ya, kamu ingin bisa menghabiskan waktu bersama, waktu-waktu yang berkualitas, mungkin ngobrol sama dia, ditemanin sama dia, jalan-jalan bareng dia. Tapi sepertinya beberapa di antara kamu tidak mendapatkan itu. Ya, mungkin dia lebih asik sendiri gitu dengan dunianya, dengan teman-temannya, atau dengan pekerjaannya, sehingga kamu kurang mendapatkan waktu gitu ya dari dia. Makanya ini membuat kamu jadi kayak gak kuat gitu dengan sikapnya dia. Pada saat ini sebenarnya dia juga merasakan kecemburuan yang sama ya. Apalagi jika gak ada komunikasi, ini membuat dia kayak penasaran, bertanya-tanya, dan membayangkan ya, pada saat ini kamu sedang bersama dengan siapa, ya. Kamu dekat dengan siapa, atau bahkan sudah menjalin hubungan pada saat ini. Dia cemburu banget. Namun dia ini memendam gitu ya kecemburuannya di dalam hatinya. Dia tidak menunjukkan hal tersebut. Dia tidak menampakkannya. Ya ini bisa jadi sesuatu yang akan membuat dia tersadar ya, akan membuat dia jadi paham bagaimana perasaan kamu selama ini. Kemudian kartu terakhir di sini ada negative thinking. Ada seorang yang negative thinking. Bisa jadi kamu ya, karena rasa curiga kamu, atau bisa jadi dari dia yang selama ini mungkin dia menuduh kamu ya ini dan itu. Bisa jadi dia gak pernah puas gitu dengan apa yang kamu lakukan. Dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa bahwa kamu tidak melakukan usaha yang baik dalam hubungan ini. Ya bisa jadi apapun. Yang jelas hubungan ini jadi toxic ya. Banyak di antara kamu yang memiliki hubungan yang toksik, sehingga memang diperlukan waktu ya pada saat ini untuk saling introspeksi diri, untuk berkontemplasi dan melihat dari perspektif yang lebih luas ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Queen of Pentacles, ada Page of Pentacles, lalu ada kartu Page of Cups. Di sini untuk zodiaknya saya melihat ada Capricorn, ada Cancer, ada Scorpio, ada Taurus, Virgo, dan Aries ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya.
Di sini saya merasakan bahwa ada seseorang yang ingin bisa mendapatkan kepercayaan ya dari kamu lagi di sini. Seseorang yang mungkin sudah membuat kamu jadi kecewa ya sama dia. Dia ingin mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi karena dia tahu ya kepercayaan yang selama ini telah kamu berikan sama dia telah dia sia-siakan ya, telah dia hianati. Dia menyesal ya sudah membuat kamu merasakan ini semua. Kesedihan, kamu terluka. Dia sangat menyesal. Karena selama ini dia melihat kamu sudah menjaga dia dengan baik, menjaga hubungan ini tetap baik, tetap seimbang, tapi dia malah membuat masalah. Dia malah menyepelekan kamu, ya, tidak menganggap kamu, tidak memperdulikan kamu, dan membuat kamu tuh kayak gak dihargai ya selama ini. Padahal kamu hanya ingin melakukan yang terbaik dan bisa mendapatkan timbal balik yang seimbang. Kamu hanya berharap dia bisa berubah, ya, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam menyikapi segala situasi, dan juga lebih pengertian, lebih peka terhadap kamu dan hubungan ini. Karena banyak ya di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang gak peka. Kamu ingin sesuatu hal, tapi dia kayak tidak bisa gitu mengerti, tidak bisa merasakannya. Makanya dengan hadirnya kartu Page of Pentacles ini dia ingin datang ya. Dia ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya, betapa dia sangat membutuhkan kamu menjadi pasangannya. Hanya kamu yang dia mau di sini. Makanya dia ingin datang menawarkan kembali hubungan, ya, meminta maaf ya sedalam-dalamnya sama kamu dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, tidak akan menyakiti hati kamu lagi. Ya, dia tahu bahwa sebelumnya dia udah ceroboh. Dia nggak punya kepekaan. Dia mungkin terlalu ego. Ya, terlalu gengsi juga untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya sama kamu. Padahal dia sayang banget. Padahal dia cinta banget sama kamu. Tapi karena ego dan gengsinya, ya terkadang dia hanya memendamnya aja. Ya di dalam hatinya, sampai kamu benar-benar di sini sangat sedih gitu ya. Kamu merasa insecure juga. Dan berpikiran apakah sebenarnya dia ini benar-benar cinta atau hanya main-main saja. Padahal kalau kita lihat di sini energi kamu sangat serius. Ya. Karena kamu itu kalau udah mencintai seseorang, udah menyayangi seseorang itu akan sangat dalam sekali. Kamu gak mau mempermainkan orang dan kamu juga tidak ingin dipermainkan. Kamu hanya berharap bahwa kamu akan segera menemukan jodoh kamu, siapapun itu. Entahnya orang yang lama ataupun orang yang baru. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke, ada kartu Nine of Cups dan Queen of Cups. Bottom of deck ada kartu The Hierophant. Energi Taurus kencang ya di sini. Kemudian beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang berhubungan dengan Aquarius, Libra, Sagittarius dan Leo. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Zodiak kamu ataupun orang yang dealing sama kamu. Di sini dengan hadirnya kartu Nine of Cups, saya merasakan ada pencapaian ya yang besar di sini untuk kamu. Saya merasakan ada kebahagiaan lagi, saya melihat ada kepuasan dan mimpi-mimpi yang terwujud untuk kamu di sini dengan hadirnya kartu Nine of Cups ya. Bisa jadi seseorang yang kamu tunggu selama ini akan datang, ya bisa jadi cinta kamu akan terwujud,
beberapa di antara kamu akan melangsungkan pernikahan, atau bisa berkaitan juga dengan karir, pekerjaan, keharmonisan dalam keluarga, ya, kelancaran dalam pekerjaan, ya, kesuksesan, keuangan yang lebih baik, terbebas dari permasalahan keuangan, ya, yang mungkin selama ini beberapa di antara kamu mengalaminya. Makanya di sini dengan hadirnya kartu Nine of Cups, energinya sangat positif, energinya sangat baik, ya, artinya kamu siap untuk mendapatkan awal yang baru, yang begitu indah, begitu bahagia, dan sangat-sangat menyejukkan hati kamu. Oke, dan kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Queen of Cups, saya melihat kamu akan lebih terhubung, ya, dengan intuisi kamu. Ada yang semakin peka di sini, semakin kamu bisa merasakan, ya, energi cinta yang ada di dalam diri kamu. Sehingga jika kamu pada saat ini sedang sendiri, kamu bisa self love, ya, di sini. Bisa menyembuhkan hati kamu terlebih dahulu dan membuat diri kamu bersinar, ya. Bersinar dengan terang, bersinar dengan penuh cinta. Saya melihat hati kamu di sini akan semakin lembut, kamu akan menjadi seorang yang lebih sabar, ya, dan tentunya ini akan membuat banyak orang, ya, tertarik sama kamu, datang sama kamu, deketin kamu, ya, bukan hanya orang dari masa lalu aja, tapi di sini saya melihat ada potensi dari orang yang baru juga, ya, yang akan deketin kamu, ya, karena energi kamu begitu positif, kamu bersinar, ya, dengan vibrasi yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan lihat, ya, pesan cinta yang ingin seseorang sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca, ya, di sini untuk kartu pertama. Aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta, namun hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Ya, tadi sempat kita lihat juga energinya bahwa memang kamu ini benar-benar spesial, ya, kamu ini benar-benar berbeda gitu dari orang-orang lain yang pernah dia temui, yang pernah berhubungan, ya, secara romantis sama dia. Makanya dia mengatakan di sini, dia mengakui bahwa dia pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta, namun hubungan bersama kamu, ya, yang paling membuat dia nyaman dan bahagia. Dia merasa bahwa kalian itu memang sudah ditakdirkan, ya, sudah sefrekuensi. Jadi ikatan batinnya itu yang kuat. Nah, makanya pada saat ini, di saat kalian berpisah, di saat kalian gak ada komunikasi sekalipun, dia tetap merasakan kehadiran kamu. Dia masih merasakan cinta kamu yang begitu tulus, yang menyelimuti dia selama ini. Ya, jadi gak heran kalau dia merasa begitu nyaman dan begitu bahagia menjalin hubungan cinta bersama dengan kamu. Oke, kemudian kita lihat kartu kedua di sini. Dia ingin mengatakan pada kamu, setelah aku merenung cukup dalam, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu adalah jawaban dari doaku. Bisa jadi selama ini dia memang berdoa gitu, ya, untuk dipertemukan dengan jodohnya, dengan seseorang yang ditakdirkan sama dia, soulmate-nya, twin flame-nya. Dan setelah dia menjalin hubungan dengan kamu, ya, barulah dia merasakan bahwa sebenarnya doanya udah terkabul. Ya, dia sudah mendapatkan kamu, dia sudah bersama dengan kamu. Tapi karena kalian berpisah pada saat ini, makanya dia banyak merenung, dia berkontemplasi. Ya, dia banyak introspeksi diri. Makanya dia mengatakan setelah dia merenung, ya, barulah dia menyadari bahwa kamulah orang yang dia cari selama ini. Kamu tipenya banget, kamu orang yang selalu ada di dalam doanya dia.
Namun bisa jadi dia sudah menyanyiakan kamu ya. Makanya di sini dia merenung, berkontemplasi dan introspeksi diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya, untuk menyeimbangkan energinya bersama dengan kamu. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini dia yang mengatakan, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dalam menghadapi situasi dan bukannya lari dari masalah. Bisa jadi beberapa waktu ke belakang ini ya, kalian punya masalah, ya, kalian punya situasi yang kurang baik. Tapi ternyata di sini dia mengakui juga ya bahwa dia banyak belajar dari kamu. Karena kamu ini mungkin dia lihat begitu dewasa gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan ya, menghadapi situasi. Makanya dia mengatakan dia banyak belajar dari kamu sebenarnya. Entah dia mengatakan secara langsung atau tidak ya, tapi dalam hatinya dia merasakan seperti itu. Ya, mungkin ada yang lari gitu dari masalah ya, mengabaikan, denial ya, pura-pura tidak ada masalah. Tapi sekarang dia baru sadar bahwa permasalahan itu memang harus dihadapi. Ya, bukannya lari, bukannya denial. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dia yang mengatakan, saat ini aku sedang bingung dan dilema, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berdoa agar mendapat jalan keluar. Oke, jadi pada saat ini dia sedang galau ya. Galau mikirin kamu, galau mikirin kelanjutan dari hubungan ini ke depannya seperti apa. Makanya dia mengatakan saat ini dia sedang bingung dan dilema. Dia galau. Ya, di satu sisi sebenarnya dia ingin bertindak, tapi dia takut gitu bahwa nantinya tindakan dia hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi saat ini dia kayak masih mencari-cari cara yang tepat ya. Dia mengakui memang bahwa dia nggak tahu gitu apa yang harus dilakukan. Makanya dia berdoa agar mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keputusan ya, dan juga pilihan serta tindakan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk hubungan kalian berdua. Oke, dan kartu terakhir di sini, kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupku. Namun aku mengacaukan segalanya. Aku merasa tak pantas mengharapkanmu. Ya, jadi ada energi insecure lagi di sini ya dari dia. Dia tahu bahwa kamu itu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupnya. Artinya kamu benar-benar sangat dia harapkan ya pada saat ini. Tapi karena dia udah mengacaukan segalanya, udah membuat kamu mungkin terluka, kecewa, sangat gak nyangka gitu ya dengan perbuatan dan tindakannya selama ini. Ya, karena rasa bersalahnya yang begitu besar juga membuat dia kayak merasa gak pantas gitu mengharapkan kamu. Meskipun sebenarnya dia sangat-sangat mengharapkan kamu. Gitu. Ya, mungkin dia merasa insecure gitu karena ternyata kamu ini bukan orang yang sembarangan ya, kamu bukanlah seorang yang mau gitu dipermainkan terus-menerus. Kamu juga punya ketegasan, ya, kamu juga punya prinsip untuk hidup kamu dan juga orang-orang yang masuk gitu ke dalam kehidupan kamu. Ya, makanya pada saat ini dia gak mau main-main lagi, dia gak mau mengabaikan kamu lagi. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk hubungan kalian ke depannya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.